Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah Gunung Londo, Boyolali, hafizakumullah. Terasa dan juga tidak terasa, tergantung kita bagaimana menunggunya. Dalam hitungan hari, bulan Sya'ban berakhir, berganti Ramadan. Masing-masing kita dituntut untuk melakukan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan dalam satu tahun. Masing-masing kita juga diminta untuk menilai diri sendiri. Sejauh mana iman dan takwanya ditingkatkan. Mudah-mudahan hasil dari evaluasi itu memperlihatkan perkembangan yang ke arah positif. Ilmu bertambah, amal ibadah semakin baik. Karena waktu yang berlalu itu tidak bisa diputar kembali. Kesempatan yang telah lewat belum tentu terulang lagi. Artinya hasil evaluasi diri apabila menunjukkan hal yang positif, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak merasa berpuas diri, tetapi bagaimana merencanakan dan mencanangkan ke depan masih bisa lebih baik lagi. Tetapi sebaliknya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, bila hasilnya kurang sesuai harapan, dalam satu tahun ini bukannya mengalami peningkatan, justru penurunan, baik secara kualitas ilmu, semangat bermajlisnya justru melemah. Demikian juga hasil dari koreksi ibadah yang kita kerjakan justru menurun. Maka masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki dan membenahi diri. Kita sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di bulan Ramadan kesempatan untuk meningkatkan ibadah jangan sampai dilewatkan begitu saja. Walaupun sesungguhnya meningkatkan ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Sejak sekarang pun, terutama di bulan Sya'ban,
persiapan-persiapan untuk meningkatkan amal ibadah sudah mulai dilakukan. Nah, banyak hal yang harus kita koreksi. Termasuk satu hal yang sangat penting adalah perkembangan anak-anak kita. Perkembangan anak-anak kita. Tentu yang kita lihat adalah perkembangan secara diriahnya, secara aspek agama mereka. Kenapa? Aspek keduniaan sekalipun tidak dipersiapkan, itu sudah menjadi bawaan manusia. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Tidak diajari sekalipun, manusia dengan fitrahnya itu akan berusaha mencari pintu-pintu rezeki. Buktinya, zaman dulu, zaman nenek moyang, ketika sistem pendidikan itu belum digarap, ya, jenjang-jenjang pendidikan itu belum diperhatikan, mereka secara keduniaan sudah tercukupi dan terpenuhi. Banyak dari mereka yang kaya raya, peninggalannya sampai sekarang bisa kita saksikan. Itu sudah sifat manusia. Bagaimana dia bertahan hidup. Yang namanya aspek keduniaan itu bisa dikuasai, bisa dimiliki dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekedar melihat, memperhatikan, terus dia mencoba meniru, gagal ulang, pandai dan mahir dia. Coba kita mau sebut contoh apa? Apa yang saya sebutkan tadi pasti berlaku. Dari hal yang sifatnya skill dan keterampilan. Orang di bengkel motor gak pernah sekolah dia, tapi sepanjang hari di bengkel motor dia lihat, dia perhatikan, diperhatikan. Setelah itu dia coba, dia tiru, mahir dia. Bahkan mengalahkan yang bertitel. Seorang anak yang dari kecil memang passionnya di peternakan. Dia senang dengan unggas, ayam, bebek, mentok, atau yang semisal. Sampai berusia dewasa, kemampuannya melebihi kemampuan seorang sarjana peternakan. Bahkan yang sarjana peternakan harus banyak-banyak belajar kepada praktisi. Seorang anak yang tumbuh kembangnya di lingkungan unggas. Skill las dan bubut misalkan. Asalkan seorang anak itu mau melihat, memperhatikan, itu nggak usah menunggu 1 minggu, sehari 2 hari aja dikenalkan dengan alat-alatnya. Ini alat las, ini stick las, cara nyambungnya gini. Udah dikasih latihan, dia bisa jadi jualan cilor misalkan. Ya kan Imran? Belajar berapa hari kamu? Imran, belajar berapa hari? Atau ada sekolah cilor nasional? Atau cuma niru, kemudian nyoba gitu? Hari ini berapa butir cilor yang terjual?
200 ada? Imron? 200 ada nggak? Ada. Nggak perlu kuliah. Pagi sampai sore, takut-takut coba cicip, masak gagal, ulang lagi. Orang bertani, berkebun, sama semuanya. Kalau urusan dunia, sekalipun, saya mengatakan sekalipun, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti tidak dan jangan, tapi bahasa yang saya pakai sekalipun, itu tidak diajari dan tidak diajarkan. Manusia itu memang bawaannya, dia ingin bertahan hidup. Dia akan berpikir, berusaha, berbuat, bagaimana caranya bisa hidup. Apa yang bisa dilakukan, itu dia lakukan. Cuma memang kalau aspek keduniaan, yang paling sering yang paling sering dipikirkan, itu kan status sebenarnya. Yang status itu terwujud dalam bentuk titel dan gelar. Maka banyak orang menilai itu bukan dari kemampuan, tapi karena titel dan gelarnya. Kalau titel gelarnya ada, apalagi lebih dari satu, lebih-lebih lagi banyak, oh top. Padahal kalau kerja belum tentu bisa. Gimana? Okay. 2 hari yang lalu, hari Jumat, santri-santri saya itu saya ajak untuk mindah kayu-kayu jati, demikian juga satu pohon mahoni yang sudah ditebang, kita pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, padahal naik turun gitu. Kemudian ada satu tetangga datang mengajari cara ngangkatnya gimana. Pertama anak-anak santri-santri karena merasa gagah ya, merasa kuat, masih muda-muda, yang ngangkatnya nggak profesional, pokoknya cuma pakai otot. Pakai apa? Otot. Ya, nggak pakai cara berpikir, harus cuma ngeter bareng. Ternyata tetangga itu datang, ono tekniknya mas, gitu. Ada tekniknya, gini caranya. Dipendidikan dulu, pendidikan. Ya. Kemudian yang paling belakang dulu, kanan, kiri, kanan. Sudah, yang paling depan siapa? Kalau ringan berdua nggak apa-apa. Kalau dipikir berat, berarti yang di depan 2, belakang 1, 3. Nah, untuk ngangkatnya dibantu kanan kiri. Oke, udah 1, 2, 3, 1, 2, 3, set. Bisa. Wah ini kalau besar gini gimana nih? Bingung. Sudah mikir ngambil bambu-bambu untuk dikotong bareng-bareng. Ada yang usul pakai tambang dimasukkan, terus tambangnya dikasih bambu baru dipikul bareng-bareng. Mikirnya sampai seperti itu. Ini tetangga, nggak sekolah ya. Anu senso. Dipotong dibelah tengahnya. Oh nanti kan juga mau dibelah ukuran setebal 3 cm. Lebarnya menyesuaikan lebar batang pohon. Oh gitu ya Pak ya. Santri-santri ini. Saya bilang sama mereka, ini ilmu praktek. Itu di Fakultas Kehutanan UGM nggak diajarkan cara ngangkat seperti itu. Bisa saya pastikan. Iya benar. Nah, kalau aspek keduniaan, mohon maaf, yang saya sekalipun tidak dipersiapkan, itu manusia memang bawaannya dia nggak mau kelaparan, dia tidak ingin kehausan, inginnya dia melakukan apa saja yang penting bisa makan, bisa minum. Tapi yang paling terpenting adalah membentuk mentalnya itu. Anak-anak kita harus dilatih sejak mereka masih kecil untuk tidak menjadi bawahan, tidak menjadi pelayan, tidak menjadi karyawan, tidak menjadi tanda kutip, mohon maaf, rodok serem ini bahasanya, tidak menjadi budak orang lain. Terus dosen jadi budak dan bapak udah terlanjur.
suruh berangkat pagi, terlambat dimarahi, pulangnya sore, gajinya sehari cuma 60.000. Ya kan? Itu pun habis gue pijet. Capek pijet bayarnya 100.000. Nah, tukang pijet aja 2 jam dapat 100.000, masa kerja dari pagi sampai sore cuma 60.000. Mending dari tukang pijet. Ya. Satu hari bisa 300.000 dia. Pagi mijet, siang mijet, sore mijet, malam mijet. Malah berapa? 400.000. Kalahkan gaji yang dipijetin itu. Ya. Itu kenyataan ya. Ada yang profesi tukang pijet di sini? Ikhwan kita ada yang tukang pijet nggak ada? Siapa? Mana orangnya ini? Sinten? Oh, Ustaz Abdullah. Ini friend ini. Konco dulu, satu ting di Ambon dulu. Sehari berapa Ustaz? Nggak tentu. Saking banyaknya nggak tentu kan? Bukan saking sedikitnya. Itu nyuwun sewu. Mijet sehari semalam bisa hidup 4 hari kan? Bisa. Yakin dong, saya juga langganan pijet, ngerti ya. Nah, coba Rasulullah SAW perhatikan ini. Rasulullah SAW yang beliau persiapkan adalah apa? Aspek mentalnya itu. Apa itu? Mencakup keyakinannya kepada Allah, tawakalnya, sabar dan pantang menyerahnya, bersyukurnya, amanahnya, tepat waktu dan tepat janjinya, menghargai orang lain, bersyukurnya, bagaimana dia menyisihkan dari hasil pekerjaannya untuk mereka yang memang ditentukan berhak mendapatkannya. Bagaimana menjadikan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perlukan. Itu yang harus kita didikkan dan kita tanamkan buat anak-anak kita. Jadi jangan memikirkan faktor teknisnya. Tapi non teknisnya itu justru yang sangat menentukan. Kalau cuma jenis pekerjaan gampang, Pak. Dikursuskan selesai, seminggu rampung. Dikursuskan 3 bulan selesai. Bahkan dia menguasai. Tapi apa artinya kemampuan-kemampuan itu? Kalau ternyata dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya anak-anak kita punya pekerjaan yang layak? Penghasilannya sangat besar, bukan cuma besar atau cukup besar. Penghasilannya sangat besar, tapi anak-anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ada artinya. Saya ulangi, tidak ada artinya. Sudah banyak orang tua dan cerita itu terus berulang. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Orang tua yang menyesal, orang tua yang kecewa, orang tua yang sakit hati, orang tua yang sampai berpikir lebih baik tidak punya anak seperti dia. Padahal dulunya dibangga-banggakan, ya. Dulunya dicerita-ceritakan, dulunya diharap-harapkan. Tapi karena dia tidak mengerti aspek agama, dia tidak paham kewajibannya sebagai anak, dia tidak mengerti hak-hak orang tua yang harus ditunaikan. Pihak yang paling dikecewakan justru orang tuanya sendiri. Ya. Saya ulangi, cerita itu terus berulang. Maka kita harus mengambil banyak-banyak pelajaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diturun wariskan kepada sahabat-sahabatnya itu sangat memperhatikan adab dan akhlak dalam pendidikan anak. Utamanya praktek dan aplikasi sehari-hari. Bukan hanya teori. Teori, iya. Teori harus disampaikan.
Tapi kalau dibuat persentase besar pendidikan akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah pendidikan aplikasi. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Sehingga anak-anak kita bukan hanya hafal ayat, hafal hadis Rasulullah SAW, catatannya lengkap, hasil ujiannya bagus, nilainya 9 bahkan 10, juara 1 atau ranking 2. Tapi ternyata prakteknya jauh dari teori, dan itu yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. Santri kok kayak gitu loh, misalnya. Lu kamu kan ranking 2, masuk akhlakmu kayak gitu. Hafalannya oke, tapi kasar. Gitu. Katanya pinter bahasa Arab, tapi kalau di rumah kok malas. Itu banyak dikeluhkan. Itu problem. Harus kita cari akar masalahnya apa untuk bisa dicarikan solusinya. Nah, salah satu akar masalahnya muatan materi dalam bentuk teori itu justru lebih banyak daripada muatan materi yang untuk praktik. Jangan dikejar-kejar oleh target kurikulum. Jangan merasa dituntut harus menyelesaikan buku modul dalam 1 tahun 1 buku, 1 semester separuh buku. Bukan demikian kita mendidik anak-anak. Lebih baik materinya sedikit. Contoh-contoh aplikasi dan praktek nyatanya diperbanyak. Daripada teorinya dikejar, dituntut habis, baca, tulis, garap, kerjakan soal dan pertanyaan. Tapi ternyata prakteknya sangat kurang. Nah, contohnya nih, tema berbuat baik kepada tetangga. Umumnya, materi ini diselesaikan sekali atau 2 kali pertemuan. Kalau anak sudah bisa menghafal hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," berarti anak itu dikatakan pintar, cerdas. Apalagi dia bisa menerjemahkan lancar lagi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Disuruh menulis ulang, bagus tulisannya. Ditanya siapa yang meriwayatkan, bisa. Sahabat dari Nabi Muhammad, sahabat yang menyampaikan itu dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, bisa dia jawab Abu Hurairah. Bahkan dia bisa secara tepat menyebutkan nomor hadisnya dalam Muslim, Sahih Muslim. Misalkan, top, anak ini juara 1. Tapi prakteknya kurang. Padahal idealnya satu materi seperti itu bisa sampai 10 pertemuan. Jadi ulang, ya biar nancep, biar tertanam pada anak kita. Pertemuan pertama mencatat hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," beserta artinya. Sudah, itu aja. Kita minta anak-anak kita, santri-santri kita, tulislah dengan rajin, dengan baik, jangan terburu-buru, waktunya panjang. Ayo, gitu. Udah selesai, tutup. Pertemuan kedua kita baca bareng-bareng sehingga melafalkannya benar, harokat sukunnya tepat. Terjemahannya tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal. Baca, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ulangi, 1, 2, 3. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Sekali lagi, "Man kana," semangat, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya, sekarang satu-satu. Gitu. Ayo, Mas. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Terus, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ada 10 santri kita.
Masing-masing sudah membaca. Ulangi lagi bareng-bareng 1, 2, 3. Man kana yu'minu. Terjemahannya sekarang. Metodenya sama. Selesai pertemuan kedua. Pertemuan ketiga minggu depannya kita sudah minta dihafalkan. Ya. Besok pertemuan ketiga nanti distorkan. Yang penting diulang-ulang kan hafal juga. Pertemuan kita menghafal. Pertemuan keempat baru penjelasan tentang isi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terangkan aja secara simpel ringkas. Bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang beriman? Salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu ya orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang rumahnya berdekatan dengan kita. Ya. Rumah di depan, rumah di belakang, di samping kanan, samping kiri, itu namanya tetangga. Nah itu kita harus baik sama mereka. Nah, bagaimana kita bisa baik sama mereka kalau nggak kenal dengan mereka? Ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada mereka sementara kita tidak kenal mereka? Nah, sekarang coba perhatikan papan tulis. Ini kayak pelajaran akhlak ya. Muridnya jenengan dari gurunya ini. Kelas 4 deh ini. Ini pertemuan keberapa? Keempat. Saya gambar peta denah di papan tulis. Nih, sekarang kita di pondok ya, Pondok As-Saki. Nah, coba tetangga kita yang paling dekat mana nih? Rumahnya yang paling sana siapa? Nih digambar rumahnya Mas Rian, rumahnya Ustadz Wafa, rumahnya Pak Armon. Yang sebelah sana rumahnya siapa? Ini rumahnya Pak Abdul Aziz. Nah ini tetangga namanya. Nah di dalam Islam, mereka yang berdekatan dengan kita dapat perhatian lebih daripada yang jauh. Ini namanya tetangga. PR. Minta bantuan sama orang tuamu. Masing-masing membuat denah seperti ini, ya, minimal 10 rumah, lengkap dengan nama kepala keluarga rumah tersebut. Pernah kasih tugas seperti itu sama murid-muridnya? Yakin nggak pernah? Saya jamin itu. Ya, karena kita selama ini mikirnya cuma teori terus. Akhirnya kita yang kewalahan sendiri. Santri kok akhlak kayak gini. Jangan salahkan santrinya. Jangan salahkan anak kita. Kita yang perlu dikoreksi untuk yang pertama. Kasih tugas. Dan itu orang tuanya kerja sama untuk buat denah. Ini namanya rumahnya Prawiro Dirjo. Simba. Yang ini Pak B. Suryo di logo. Yang sini Kartono Taruno. Sini karena tinggal sendiri Mbah Putri Kanto. Udah ini aja. Sini Lek Wardi. Ya kan? Ngerti dia. Oh ini tetangga. Pertemuan dari 10 santri yang kita bahas 5 santri. Jadi Mas Habib maju. Kamu maju di depan, kamu terangkan ini. Tetanggamu mana-mana aja, siapa-siapa aja. Ini namanya tetangga. Pertemuan ke-6, 5 anak yang lainnya. Biar nancep gitu loh. Paham bahwa di dalam Islam berbuat baik kepada tetangga itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Udah berapa kali pertemuan? 6. Orang bosen-bosen kok. Belajar kok bosen. Iya. Belajar kok bosen. Itu namanya menanamkan ilmu. Bukan hanya teori saja. Ya. Sudah 6 kali pertemuan mereka paham siapa yang dimaksud dengan tetangga. Pertemuan ke-7 kita sampaikan bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga. 1, kalau tetangganya sakit jenguk. Ya. Dijenguk tetangganya. Didoakan tetangganya. Dibawain oleh-oleh tetangganya yang sakit itu. 2, kalau tetangganya sedang membangun rumah, dibantu. 3, ucapkan salam sama tetangga kalau ketemu. Ya. 4, selain mengucapkan salam, kita panggil nama dan awalannya. Simbah yo simbah, yo pakde yo pakde, yo mas, ibu ya ibu, bapak yo bapak. Kamu kemarin Prawiro Dirjo itu memanggilnya apa, Mas?
Mbah. Nah, kalau ketemu sama Mbah Prawiro Dirjo, gimana? Ketemu di jalan. Assalamualaikum, Mbah Prawiro Dirjo. Disuruh mereka praktek. Coba ulangi. Kamu praktek di rumah ya. Disebutkan beberapa bentuk berbuat baik kepada tetangga. Itu pertemuan keberapa? Ke 7 ini padahal baru sekali pertemuan gitu nih. Dan kita ringkas. Pertemuan ke-8, hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada tetangga. Jadi bukan yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan juga begitu. Gitu. 1, nggak boleh teriak-teriak di depan rumahnya. 2, ya nggak boleh merusak milik tetangga. 3, gitu kan. Tidak boleh melewati pekarangan tetangga kalau tidak izin dari tetangga. 4 sampai 10 ini larangan-larangan. Nggak boleh seperti itu kepada tetangganya. Sudah pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 contoh kasus. Nah, sekarang tugas tiap-tiap anak diajari. Ya, besok bawa oleh-oleh. Nanti kita sama-sama berkunjung ke rumah tetangga pondok. Itu pertemuan ke-9, Pak. Ya, besok pagi. Saya sebagai ustadznya sehari sebelumnya sudah datang ke rumah Pak RT. Pak RT, nyuwun sewu, mohon maaf. Besok pagi itu minta izin waktu kira-kira jam 8:30, 9. Anak-anak saya di kelas saya akan ajak berkunjung ke sini supaya mereka mengerti hidup bertetangga seperti apa. Bapak RT-nya, saya ini Bu Mas. Boten kados bapak-bapak ini tuh. Ora serawung. Ora karo misalkan. Bagus Mas, saya dukung Mas. Gitu. Nyuwun sewu loh nih. Karena nyuwun sewu yang saya sampaikan ini, ya kita berusaha praktekkan di pondok kita di Pulau Progo itu. Anak-anak, kalau titip kalau ada kegiatan masyarakat, misalnya ada orang meninggal, saya titip anak. Pak Dukuh, Pak RT nyuwun sewu lo titip lari kula bantu-bantu nggih. 5 anak bantu. Yang 2 anak tak antar ke kuburan. Pak RT, Pak Kamisan, Pak Margono, ngapunten kula titip lari kula kalih. Nggih. Latihan derek napa gali kuburan. Nggih matur nuwun Pak Mukhtar. Matur nuwun. Itu praktek namanya. Santri gali kuburan. Malamnya kita apresiasi. Mar, gimana Mar tadi gali kuburan? Selesai Ustaz, sampai zuhur. Gimana Abdullah Belitung? Iya. Dapat tulang berapa Ustaz? Kamu apa kan tulangnya? Pakai mainan? Enggak boleh pakai mainan. Gua cuma pegang-pegangnya aja kok. Terus sama warga dia apa kan tulang itu? Dimasukkan di kain, diikat, pas memakamkan jenazah digabungin jadi satu itu pengalaman. Itu namanya praktek. Bertetangga. Udah janjian sama Pak RT besok pagi, anak-anak kita bawa ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Bahkan bila perlu anak-anak sudah kita tunjuk, nanti kamu yang bicara loh. Nggak bisa Ustaz. Harus bisa. Jangan ini karena anak-anak nggak bisa bicara terus ustaznya bicara. Kapan mereka bisa? Ya. Dilatih. Kamu ngomongnya gini, ditulis. Bila perlu kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT yang saya hormati. Nggak ada masalah. Pak RT kan sudah kita koordinasi sehari sebelumnya. Pasti memaklumi. Iya. Imron kamu ikut ke rumahnya Pak Dukuh nggak waktu itu? Nah, ini Imron termasuk nggak tahu udah praktek belum di sini kamu? Yang penting kamu udah tak ajarin ya kan? Ke rumahnya Pak Dukuh, iya kan? Nyun sewu, kula nuwun. Gitu, ada juru bicaranya. Pas zaman kamu siapa juru bicaranya? Lupa. Lali, hah? Ali, bagus masih ingat kamu? Iya. Itu. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh Pak RT. Pak RT itu udah contoh kasus. Itu pertemuan kelali. Kelali ya. Lalai. Jadi satu materi itu kalau bisa teorinya sedikit, prakteknya yang banyak. Pertemuan ke-10 kita membahas hasil kunjungan ke Pak RT. Jadi nggak ada pelajaran tutup buku kabeh. Mas kemarin apa yang kamu rasakan ketika
Kita tamu ke rumahnya Pak RT. Pak RT itu kan tetangganya pondok. Apa yang kamu rasakan? Apa pengalamanmu? Kemarin kamu gemeter nggak? Derdek nggak? Loh kalau kamu misalkan besok kamu berangkat sendiri, diutus sama Ustadz, kamu berani nggak? Kita tanya, kita ajak diskusi mereka. Gitu ya. Itu pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kasih contoh. Ya, hujan. Misalkan. Jemurannya ada di depan. Padahal tetanggamu sedang pergi. Pintunya terkunci. Apa yang kamu lakukan? Nah aja Ustaz. Oh ya nggak boleh. Kamu ambilkan jemurannya, kamu masukkan ke teras. Kamu tak biar nggak kehujanan. Tetanggamu sedang pergi, rumahnya kosong. Ternyata kok tandonnya apa? Tukuber. Apa yang kamu lakukan? Saya matikan Ustaz. Bagus. Gitu. Tetanggamu misalkan sedang kumpulan tetangga keluarganya kumpul semuanya, kamu lewat. Apa yang kamu lakukan? Diam atau mengucapkan salam atau kula nuwun? Kasih contoh kasus. Bila perlu sampai 100 contoh kasus. Itu namanya menanamkan apa? Kira-kira. Ini kira-kira ini. Nancep enggak kalau seperti itu? Persentasenya ya silahkan. 20%, 30%, 45%. Itu hidayah dari Allah. Kesungguhan dan keikhlasan kita dalam menanamkan. Perhatian dan konsentrasi serta kemampuan anak-anak itu juga pengaruh. Tapi kalau secara umum ya, insya Allah nancep yang seperti itu. Dan itu berbuat baik kepada tetangga. Berbakti kepada orang tua. Jadi kan berharap nggak anak-anaknya itu berbakti. Gak usah ditanya. Jadi Ustaz kok ngapain nanya seperti ini? Jelas lah. Jelas kita berharap anak-anak kita itu berbakti. Tapi pendidikan anak untuk berbakti pada orang tua, tolong jangan teorinya aja. Kita kerjasama. Ustadz-ustadznya, orang tuanya juga kalau diajak seperti itu ya tanggap, respon. Lah ini orang tua diminta ngisi buku komunikasi aja nggak pernah. Iya kan? Rapot dikembalikan belum ditandatangani sama orang tuanya. Yuk piye? Cuma berharap tapi tidak mau berjuang. Hanya menginginkan tapi tidak ada usaha. Kerjasama bareng-bareng. Nah, itu gambarannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimahumullah. Itu satu contoh aja. Insya Allah bisa kita aplikasikan untuk contoh-contoh yang lain. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ini. Mereka masih kecil. Mereka masih bersih. Belum mengenal kotornya dunia. Kita jaga mereka. Ya. Kita tanamkan untuk mereka ya akhlak yang baik. Berbagai macam akidah yang lurus. Ya. Ketika mereka sudah terbentuk akhlaknya, terbentuk mental, akidahnya akidah yang sahihah, cintanya kepada Islam itu luar biasa. Gak usah memikirkan yang dunia itu. Diajari sehari rampung. Rasa diajari. Anak-anak kita itu tidak diajari aja bisa sampai kita geleng-geleng kepala. Isos kok ngendile. Misalkan jual beli online. Pernah mendengar atau mungkin pernah merasakan anaknya kok lebih menguasai HP daripada orang tuanya? Ada yang seperti itu buatan? Pak Panuju? Gimana Pak Panuju? Lebih pintar mana Pak Panuju? Pak Panuju atau Imron kalau mainan HP ini? Ketawa. Jelas lebih pintar Imron ya. Jual mobil aja di statusnya loh. Udah laku belum Imron? Belum, kamu ganti cilor kok. Padahal harusnya jual beli mobil jadi jual beli cilor kamu. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang tua aja bingung. Bisa suka ngendi bocah ini. Nggak diajari aja bisa loh. Tapi yang paling penting itu akidahnya, akhlaknya, mentalnya. Itu yang paling penting. Maka tugas ini bukan beban satu pihak saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma ustadz-ustadznya yang berkewajiban, tapi orang tuanya bergandengan tangan dengan ustadz-ustadznya. Orang tua tanpa diminta sudah menawarkan apa yang bisa kami lakukan untuk pendidikan anak-anak kami. Ustadz-ustadznya juga tidak usah sungkan. Sampaikan kepada orang tuanya. Ayo Pak, tolong Pak.
Anaknya kita arahkan begini ya. Kita kerjasama yang baik, bersinergi. Maka insya Allah bukan sekedar harapan, harapan itu akan menjadi kenyataan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti, berguna, bermanfaat untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan mereka, anak-anak kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penyejuk mata bukan cuma di dunia tapi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, Ustaz. Sedikit tapi diamalkan aja gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.